Hai Sobat WK semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Johanita Ari. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang cegah stunting. Nah, hari ini saya juga kedatangan 3 narasumber yang tentunya pasti berkualitas sangat baik ya. Oh, baik banget pasti ini karena ada ahli-ahli dan pakar-pakar. Saya menyapa dulu, hari ini sudah hadir. Selamat pagi. Selamat pagi Mas dan Mbak. Pagi. Panggilnya Mas dan Mbaknya biar kelihatan lebih akrab gitu ya, dan seumuran kayaknya ya. Gitu ya, oke. Selamat pagi Ibu Dokter. Ini kita kedatangan tamu dari dokter anak, Dokter Lucy Nauli Simbolon, betul ya Dok? Atau kita biasa sebut dengan Dokter Luna. Selamat pagi Dokter Luna. Selamat pagi Mbak Ari. Baik, dan selain Dokter Luna yang cantik ya, udah segar banget nih, bajunya juga kuning gitu. Oke, ada juga dari sosiolog. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Apa kabar Mas? Mbak Ari. Kayaknya agak lemes-lemes gimana gitu ya. Belum makan ikan. Belum makan ikan. Oke. Nanti habis ini kita makan ikan, minta traktir sama Mas Nanda. Halo Mas Nanda, ini bestnya nih. Selamat pagi Mas Nanda. Pagi. Mas Nanda ini adalah sales manager dari PT Suritani Pemuka atau subsidiarnya Java. Nah, udah pada tahu kan Java ya. Itu banyak banget loh Mas, di mana-mana ada ya. Gitu ya. Kayaknya memang lagi mau mendukung untuk cegah stunting, kayaknya gitu ya Dok ya. Ya Mas ya. Nah, baik. Untuk awalnya nih saya mau tanya dulu ke Dokter Luna. Dokter Luna ya. Baik, Dokter, untuk stunting ini ya Dok ya. Sebenarnya tuh ciri khususnya tuh apa sih Dok, selain tinggi badan yang mungkin tidak sesuai dengan usia si anak tersebut? Ya, jadi stunting itu untuk yang menonton acara ini juga Mbak Ari ya, itu kondisi di mana malnutrisi yang kronis. Jadi nggak mungkin terjadi tiba-tiba. Iya. Selama 2 tahun pertama anak ini kurang gizi, akibatnya dia pendek daripada teman-teman seusianya, daripada grafik tinggi badan yang seharusnya. Jadi anak kita ini terkenalnya pendek. Artinya apa? Artinya kalau tinggi badannya tidak sesuai karena kekurangan gizi, untuk pertumbuhan otaknya juga pasti berkurang, terhambat. Tapi betul sekali yang tadi disampaikan, bahwa dari Riskesdas, yaitu dari data dari pemerintah menunjukkan di tahun 2019 angka stunting kita itu 27%, tinggi banget ya. Iya, tinggi Tapi banget. setelah itu gerakan MPASI itu kasih Digenjot protein, terus ya. digenjot terus. Terus Alhamdulillah kebetulan juga udah mulai masuk masa setelah pandemi ya Dokter ya. Ya, Jadi kan setelah mungkin kayak pandemi. posyandu itu kan udah mulai aktif Ya, lagi gitu sudah ya Dok mulai ya. aktif dengan teori makan yang baru, yaitu protein sejak awal. Jadi Oh, kalau baik. dulu, kalau diinget-inget deh mungkin ngasih makan pertama orang Indonesia cuma 3 tuh. Pisang, boleh nggak Dok kacang hijau dulu, boleh nggak beras merah dulu, nggak ada yang boleh kasih ikan nggak Dok, kasih ayam nggak Dok, kasih daging nggak Dok, nggak apa-apa tuh Dok, kayak gitu. Nah, padahal Ketakutan ya Dokter takut, ya. padahal boleh banget. Setelah angka 2019 itu 27%, kita berhasil menggerakkan MPASI-nya, dokter anak, posyandu, puskesmas, rekan-rekan di lini pertama itu mengenjot untuk MPASI langsung disertakan protein hewani. Tahun lalu angka kita turun 21%. Tapi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, masih dapat target dari pemerintah. 2024 mesti 14%. Jadi gerakan ini masih harus digenjot lagi supaya generasi penerus bangsa nantinya ini nggak kalah nih, nggak stunting lagi nih. Jadi Gitu. bebas stunting tuh harusnya sudah dilakukan mungkin dalam 5 tahun lagi, bisa nggak ya Dok kira-kira mencapai nggak ya? Semoga. Sebenarnya tahun depan dulu targetnya ini per tahun ini. Oke, targetnya per tahun ya. Yang penting target untuk 14% itu kita ini dulu lah, kita dapetin dulu gitu ya Iya, Dok ya. betul Oke, banget. untuk bisa mencapai target tersebut, nah banyak nih Mas masyarakat tuh yang terutama kalau mungkin kalau di DKI sih mungkin sudah agak berkurang ya, karena banyak penyuluhan gitu kan ya, gitu ya Dokter ya, posyandu dan sebagainya, mungkin bimbingan anak dan sebagainya, atau mungkin klinik dan dokter-dokter di setiap perumahan tuh kan banyak, itu mungkin juga mereka diedukasi untuk cegah stunting seperti itu. Nah, untuk masyarakat sendiri Mas Bayu, saya mau tanya, kira-kira apakah faktor ekonomi itu mendukung untuk cegah stunting ini tuh? Jadi maksudnya apakah benar ya, karena ada statement di masyarakat yang ekonomi kelas bawah itu memang yang tinggi stuntingnya, atau masyarakat yang dengan padat penduduk tuh pasti tinggi stunting. Itu benar nggak sih Mas? Ya, kalau bicara tentang stunting,
saya kira memang ada kecenderungan ya untuk masyarakat kelas menengah bawah ya untuk dalam kerangka konsumsi protein terutama itu relatif terbatas, terutama karena daya belinya rendah gitu ya. Baik. Daya belinya rendah dan pilihan protein saya kira yang memang banyak ya, masih Mas, ya? kurang terlalu beragam tersedia secara atau terakses ya, terakses secara baik bagi mereka-mereka yang termasuk tergolong ekonomi menengah ke bawah, itu saya kira. Kurang masif gitu ya Mas ya? Ya, jadi varian atau ragam proteinnya itu relatif terbatas dan ketersediaan dan keterjangkauannya itu juga relatif terbatas gitu. Jadi ini saya kira memang persoalan dalam konteks stunting itu sendiri, karena kalau kita tahu masyarakat menengah ke bawah itu juga daya beli mereka juga cukup rendah gitu ya untuk bisa mengkonsumsi protein. Dan kecenderungannya kan karbonya yang diperbanyak gitu ya. Karbonya yang diperbanyak seperti itu ya kan, ketimbang proteinnya. Padahal banyak sekali sumber-sumber protein di Indonesia saya kira ya yang masih belum teroptimalkan ya untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu gitu. Dan ya kita kan cenderung masyarakat kita lebih umum taunya ayam, kemudian daging, sementara ada sumber protein lain yang berasal dari laut dan itu melimpah yang belum belum teroptimalkan gitu ya manfaatnya untuk masyarakat kita, terutama dalam kerangka mencegah stunting ini sendiri gitu. Oke, baik. Ini tadi saya agak tergelitik sedikit dengan pernyataan dari Mas Bayu untuk Mas Nanda nih. Jadi gimana nih Mas Nanda, dari Java itu apa sih yang sudah kira-kira kayaknya kayak nangkep kan, maksudnya banyak masalah nih. Jadi kayaknya kita nih bisa nih masuk ke sini. Nah, menurut Mas Nanda dari Java sendiri untuk cegah stunting ini apa sih kira-kira yang bisa diberikan untuk masyarakat? Kayak tadi kan dokter bilang kan ya karena kan itu kan sebenarnya tuh bisa dideteksi sejak dini gitu kan. Protein itu boleh diberikan sejak dini gitu ya Dok ya. Kemudian Dokter Luna tadi bilang begitu, kemudian Mas Bayu juga bilang bahwa ya masyarakat menengah ke bawah memang agak sulit untuk mengakses protein hewani gitu loh. Mereka kenalnya cuma ayam, daging sapi gitu. Padahal ikan itu nggak apa-apa dan bagus gitu loh. Nah, dari Java sendiri gimana Mas? Kalau menengah ke bawah taunya ikan asin paling. Nah, ini yang menarik Pak Bayu. Kemarin ya waktu ini kan dalam rangka Hari Ikan Nasional tanggal 21 November. Tanggal 21 November. Nah, saya sempat coba lihat nih intip-intip sedikit data Susenasnya BPS. Kebetulan udah keluar di tahun 2022. Baik. Nah, kalau biar nggak salah ya kita intip sedikit lagi ya. Sebetulnya menurut data Susenas dari BPS, konsumsi seafood di Indonesia itu cukup tinggi. Comparing to others protein ya. Kalau nanti mungkin bisa ditayangkan itunya ya, grafiknya ya. Boleh Mas. Dari tahun 2016 sampai 2022, rata-rata konsumsi ikan kita dibandingkan, kebetulan ini mereka nggak akan terlalu spesifik ya. Mereka kelompokkan ikan, udang, cumi kerang jadi satu seafood. Itu belum di zoom in. Versus tuh daging, which is di dalamnya ada daging merah, beef, sama poultry, termasuk juga di daging. Lalu yang ketiga susu dan telur jadiin satu. Oke. Tebak nomor satu apa? Kira-kira ngelihat dari konsumsi orang-orang kita tuh teman-teman, poultry. Ternyata data Susenas BPS 2022 yang dikumpulkan dari 2016 sampai 2022, 52%-nya itu ikan. Wah, menarik. Tapi ini menarik banget. Kenapa bisa begitu? Jadi konsisten di atas 50%, 52 2016, 52, 53 sampai 2022 54. Tapi begitu kita zoom in, ternyata benar kata Pak Bayu. Di dalamnya ada ikan peda, ikan asin. Jadi ikan yang sudah diolah bukan ikan itu. Diawetkan. Wah, yang termasuk juga yang sudah diawetkan. Dan juga yang termasuk di survei ini, pada dasarnya jenis kelompok konsumsinya yang lebih beragam. Karena di poultry cuma ada, di daging cuma ada beef, cattle gitu ya, terus habis itu ada poultry gitu. Kalau di ikan ada ikan gurame, semua nama ikan disebutin, termasuk ikan asin itu tadi Dok. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya jenis konsumsi ikan apa sih yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia untuk melawan stunting ini? Karena
kalau dari data ini yang menggelitik sebetulnya adalah bisa jadi yes konsumsi seafoodnya tinggi, tetapi kualitas dari konsumsi seafood itu yang perlu kita coba lebih lanjut cari tahu. Apakah itu Jadi yang nggak memang sesuai target sebenarnya gitu ya dokter jangan-jangan ya? karena memang bisa jadi betul Pak Bayu dari kemampuan akses termasuk juga kemampuan ekonomi untuk mengakses itu bisa jadi seafood yang kualitasnya Paling bawah istilahnya nggak terlalu baik ya untuk bisa dikonsumsi yang banyak diakses sehingga nilai konsumsi seafoodnya terlihat seakan-akan tinggi gitu. Ikan asin dan kawan-kawan. Apakah itu yang kita harapkan untuk dimasukkan sejak dini ke anak-anak kita kan mungkin bukan juga itu kan gitu ya. Nggak juga itu gitu bukan ya, juga Mas, itu. ya. Gitu sih. Kemudian kalau misalnya dari Java sendiri nih Mas nih, tadi kan dokter bilang kan adalah konsumsi protein hewani ya, terutama ikan gitu ya. Tadi Mas Bayu juga sudah menguatkan statement itu. Produk apa sih Mas yang mungkin kira yang menunjang lah gitu loh. Nah, ini nanti bisa Pak Bayu mungkin bisa tambahkan ya Pak. Jangan-jangan ya orang Indonesia pilihan nomor satunya misalnya ya masih kadang-kadang mungkin konsumsi anak-anak itu mengikuti, nggak tahu secara sosiologis mungkin mengikuti orang tuanya karena orang tuanya dari dulu makan ayam terus gitu ya, masaknya juga taunya resep-resep ayam terus gitu, apalagi kalau beli seafood mungkin lebih quote unquote agak ribet gitu Lebih ya. banyak biayanya Kalau dikeluarkan. scrap dari beli ikan utuh dipotong-potong Ngolahnya. ngolahnya lebih Iya. susah. Jadi bisa jadi itu juga yang jadi penghalang konsumsi Indonesia lebih beragam. Nah, makanya dari Japfa sendiri kami coba lihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu menaikkan konsumsi ikan yang lebih berkualitas dan juga cepat bisa disiapkan. Kadang-kadang orang tua tuh mikir tiap hari harus kasih bekal apa sih ke anak itu. Kalau masak ikan pepes kayaknya nggak mungkin gitu ya kan. Jadinya kita tapi tentunya Java tuh punya ya Mas Betul. ya, punya produk Betul. untuk memang yang memenuhi Iya. yang nutrisi dan gizinya untuk kebutuhan anak-anak Benar, terutama benar. gitu ya. Nah, apalagi kan saat ini ya Mas Bayu ya, di era saat ini tuh kan banyak ibu-ibu yang bekerja gitu Yes. kan, yang pengennya tuh lebih ringkes lah gitu kan. Mungkin titip anaknya ke daycare atau mungkin titip Ibu-ibu anaknya bekerja, bapak-bapaknya di rumah gitu maksudnya. enggak. Asal bisa ngolah nggak apa-apa ya. kadang-kadang bapak-bapak lebih kreatif gitu ya untuk ngolah. Nah, ini saya bicara tentang ibu bekerja yang tiap hari mereka harus memikirkan selain pekerjaan di kantornya, tapi juga kebutuhan gizi dan anaknya Yes. gitu ya kan. Jadi ya kenapa tadi mungkin konsumsi kita sebutnya kalau misalnya para ibu bilang ya paling gampang ya ayam ya, karena ya paling mudah didapat, terus nggak ribet masaknya, mungkin cuma 15 menit selesai gitu kan. Nah, itu yang mereka juga diajarkan oleh orang tua juga, udahlah yang gampang masak apa ayam gitu kan, pasti kalau ditanya masak apa ayam gitu Ya, kan. ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau Java sendiri kan saat ini sudah tentunya sudah masuk ke pasar itu ya Mas betul. ya. Jadi kalau pemirsa apa di podcast Sobat WK. tahu produknya Java, kebanyakan orang ngertinya so good. Iya benar. Ya. Yang paling best soalnya ya. Base-nya so good ya, base-nya so good. Jadi so Tapi good, emang paling so good sih iya, kayaknya. paling so good. Gitu ya dok ya. So good ini selain ayam sebetulnya juga punya produk seafood, Ebi Panko dan lain sebagainya, Ebi Fry. Nah, karena kita juga concern untuk konsumsi seafood ini dinaikkan, kita soon to be kita punya sudah ada sebetulnya di pasaran itu, kita punya satu brand yang khusus seafood, namanya Seafood Lovers. Nah, ini yang Tahan dulu ya Mas Lee ya. Oke. Saya mau ke Dokter Luna lagi. Dok, sebenarnya gini, ini kan Java So Good, terutama brand yang paling terkenal yang memang udah so good banget ya Dok ya. Itu punya produk yang sudah ada bahan dasarnya adalah ikan. Kalau menurut dokter, ini saya sebagai ibu mungkin mewakili para mama-mama di rumah sana, apakah boleh Dok kalau misalnya kita kasih mungkin ke batita atau balita kita produk-produk olahan seperti itu? Maksudnya produk ikan yang tidak benar ikan yang seger, yang ikan berbentuk ikan, tapi yang sudah diolah oleh Java gitu. Apakah itu bisa menaikkan nutrisi dan memenuhi gizi anak-anak kami? Gimana dokter? Termasuk ikan asin tadi dok, gimana tuh dok? Ikan asin skip dulu, ini pertanyaan ini dulu. Jadi ini Silakan Dokter Luna. Yang jelas
kalau dari kita kan menyarankan protein hewani. Jadi protein yang dihitung tuh protein hewani. Masalah mau ditambah protein nabati tahu atau tempe, silakan aja. Dan betul, anak 1 tahun ke atas itu menu makan keluarga. Nggak bisa nih orang tuanya nyuruh kita makan bayam, anaknya makan bayam, sementara orang tuanya nggak pernah makan sayur-sayuran. Almost impossible. Terus kita kasih anak kita salmon, sementara bapak ibunya makan tahu bakso. Pasti yang diambil tahu baksonya. Atau ikan asin tadi ya? Atau ikan asin tadi. Karena monkey do. Dia akan melihat orang tuanya makan sayur lodeh, kita bikin yang the best lah, misalnya sampai ikan, dikasih keju, dikasih apa, pasti pilihannya makanan orang tua. Itu kenapa kalau setelah punya anak, kadang orang tua ini berubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat, karena ya anaknya maunya ngikut makan orang tua. Cermin ya Mbak ya? Jadi cermin, betul. Kita tuh benar-benar cermin. Kita jadi kayak manusia baru lagi karena belajar dari anak-anak. Nah, untuk anak usia 1 tahun ke atas, 1-2 tahun tuh butuh sekitar 100 gram sehari protein hewani. sekali makan? Sehari. Siap. Jadi sekitar 100-200 gram. Habis itu 3-4 tahun sekitar 200-400 graman. 200 graman, 2 on jadinya. Nah, boleh-boleh saja, silahkan mau dalam bentuk apapun. Kalau kita kan membebaskan ya, karena itu preference. Kadang ya itu, kalau kita makan yang olahan, anaknya makan olahan, orang tuanya makannya pepes, justru pasti yang diminta pepesnya. Jadi memang harusnya sepiring bersama dengan keluarga. Bahkan trik untuk GTM biasanya gerakan anak nggak mau makan nih dok, tutup mulut nih. Coba deh Bu sepiring berdua. Biasanya mereka akan lebih mau. Antusias Jadi ya, itu akan dibebaskan aja asal protein nutrisinya cukup. Kita sebagai dokter akan melihat dengan bukti objektif. Apa itu? Berat badannya naik sesuai kurva, tinggi badannya naik sesuai kurva. Jadi itu lebih ke objektifnya ya. Kalau masalah boleh nggak boleh kita kembalikan ke orang tua, karena namanya orang tua masing-masing itu kan punya preference tentang kesibukan. Ada orang tua bekerja tapi dia bisa prepare, taruh ke freezer atau taruh ke chiller atau ke deker dibawakan. Ada lagi ibu rumah tangga yang justru malah kesulitan menyapi, jadi jadwal makannya berantakan, bisa masak tiap hari. Itu kembali ke orang tua sih. Kita nggak pernah mentargetkan harus bagaimana. Yang jelas harus ada feeding rules-nya. Jadi makannya tuh waktunya tepat, porsinya tepat, dengan adekuat. Nah, bukti objektifnya berat badan sama tinggi badannya tadi sih. Oke, jadi setiap bulannya ya dok yang diperiksa untuk si anak itu adalah itu ya. Jadi kebutuhan gizinya terpenuhi dengan ketika ditimbang berat badannya itu sesuai dengan standar usianya dia. Betul. Gitu ya, dok, kalau ya. pengolahan Tinggi pun juga gitu ya. Pengolahan preparation kita kembalikan ke orang tua. Kan kita nggak mungkin bikin standar satu seperti tadi Mas Bayu bilang kan, ada daerah-daerah tertentu yang memang kesulitan mengakses untuk ikan laut, kemudian mudahnya ke ayam, dan ya makanan keluarga itu adalah kunci banget sih. Memang ketika anak itu makan makanan menu yang sama dengan orang tua. Itu salah satu trik yang paling mudah ya Mbak paling ya? mudah. Jadi misalnya sejak bayi, misalnya anaknya bubur terus, sementara kita makan soto atau kita makan lele goreng gitu kan, itu akan susah anaknya makan. Iya, anaknya maunya lelenya juga. Juga tadi mengenai ikan asin ya, pembatasan garam di usia 6-12 bulan ini harus diperhatikan. Bahwa dari WHO kan memperbolehkan garam atau gula, tapi sedikit saja, seujung teh atau 0,9 gram per harinya. Baik, Gitu. saya tekankan dulu ya, jadi Sobat ya, WK untuk penggunaan tinggi. garam untuk anak-anak balita ya terutama ya. Kurang dari 1 tahun. Kurang dari 6 sampai 12 bulan. 6-12 bulan itu cuman seujung garam aja ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak sampai seperti orang tuanya gitu ya dok ya. Betul. Jadi dipisah kadang. Dipisah saat sebelum ngasih garam, tapi bumbu kan silakan aja. Makanan MPASI kan sebenarnya mengikuti makanan keluarga, tapi dengan tekstur yang lembut dulu, lumat dulu sejak bayinya. Kemudian 1 tahun sudah makan makanan keluarga. Tapi kalau untuk pengolahan, preparasi, kita serahkan ke keluarga. Kan nggak mungkin kita atur juga. Iya betul dokter ya. Oke baik, saya kembali ke Mas Bayu. Kayak Mas Bayu dari tadi udah pengen ditanyain banget nih. Mas, tadi tuh kan ada ngobrol-ngobrol ya kita tadi bertiga mengenai ibu bekerja yang tadi Mas Bayu tekankan bapak di rumah gitu ya. Nah, sebenarnya untuk dari program pemerintah, menurut Mas Bayu dukungan pemerintah tuh apa sih Mas untuk mencegah stunting ini, terutama kan untuk ibu-ibu bekerja yang dia tuh harus memastikan dulu nih anak-anaknya itu
punya gizi atau punya bekal makanan atau punya makanan yang sesuai dengan standar gizi yang sudah ada rules-nya gitu. Nah, sementara bapak-bapak sendiri juga harus diedukasi dong tentunya ya Mas ya. Nah, ada nggak sih Mas kira-kira pendampingan dari pemerintah untuk ini semuanya untuk dapat berjalan dengan baik semuanya. Sementara kalau ibu bekerja itu kan juga selain siapin bekal ya, terus dia harus kerja juga kan pasti stressingnya lebih tinggi gitu. Gimana Mas? Ini yang existing atau yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan. Oh, yang perlu dilakukan. Ya saya kira memang kalau kita bicara tentang kalau bicara stunting, maka kita bicara tentang kebutuhan protein gitu ya. Saya kira memang yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, pemerintah perlu untuk membuka atau mempermudah akses masyarakat ya, terutama menengah ke bawah, karena menengah ke atas relatif opsinya banyak, pilihannya banyak gitu ya. Menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan sumber-sumber protein yang lebih beragam dan lebih mudah, katakanlah seperti itu. Tadi misalnya disebutkan soal sumber protein yang berasal dari laut, ikan. Nah, ini menurut saya memang masih sangat masih sangat perlu untuk ditingkatkan gitu ya. Kenapa? Karena sumber protein, kalau kita lihat misalnya beberapa negara di luar, ya contoh yang paling mudah kalau kita bicara tentang kecukupan protein itu kan salah satunya Jepang. Kita bisa lihat bagaimana konsumsi mereka terhadap lebih tinggi daripada di Indonesia, lebih tinggi ya, terutama Mas, ya? masalah ikan, dan itu juga beberapa penelitian saya pernah baca tapi saya lupa nih penelitiannya tahun berapa, itu kan ada korelasi antara konsumsi makanan seafood gitu ya, ikan gitu, dengan IQ ya, IQ seperti itu, karena ada omega 3 atau apa, mungkin Mas juga lebih tahu gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk ditingkatkan gitu ya. Terutama wilayah-wilayah yang memang sebenarnya sumber proteinnya itu terbatas gitu ya. Sumber proteinnya sumber protein yang berasal dari darat gitu, itu terbatas gitu ya. Dan sumber protein dari laut itu masih cukup banyak gitu ya. Saya pernah melakukan satu penelitian sudah beberapa tahun yang lalu ya. Saya membandingkan dua kota yang cukup ekstrim, saya katakan kaitannya dengan masalah budaya makan ikan ya. Saya arahkan ke sini nih persoalan stunting gitu ya. Bagaimana pemerintah bisa meningkatkan sebenarnya konsumsi ikan di dalam masyarakat untuk bisa meningkatkan kecukupan protein gitu. Saya membandingkan dua wilayah yang cukup berbeda secara kultural dalam konteks konsumsi ikan, Bu Dokter dan Mas Nanda. Yang pertama itu Kota Ambon, yang kedua Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta. Kalau kita tahu konsumsi ikan nasional, itu dua daerah yang beda. Beda dari sisi konsumsi ikan paling tinggi di Indonesia ini kan Maluku sekarang, masih Maluku seperti itu. Sementara yang paling rendah itu di Yogyakarta sampai sekarang seperti itu gitu. Dan ini kenapa punya perbedaan? Saya dari data statistik awalnya sebenarnya kenapa nih punya perbedaan gitu yang cukup signifikan gitu ya. Lalu saya melakukan penelitian, saya membandingkan kedua tempat tersebut, memang ada banyak hal, ada banyak masalah Mbak Ari yang bisa kita address gitu ya kalau terkait dengan masalah konsumsi ikan untuk kecukupan protein seperti itu gitu. Nah, persoalannya adalah persoalan struktural, juga persoalan kultural gitu ya terkait itu. Tapi yang mau saya lihat kalau misalnya persoalan struktural kan misalnya kayak produksi ikan, sejauh mana sebuah daerah itu stok ikannya cukup melimpah atau cukup banyak seperti itu, Mas Nanda dan Dokter. Kemudian bagaimana akses atau ketersediaan, nah masyarakat bisa mengakses itu juga jadi satu persoalan tersendiri gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara konsumsi ikan untuk meningkatkan protein masyarakat dalam kerangka mencegah stunting gitu, itu yang menarik adalah tadi bagaimana sih sebenarnya internalisasi atau sosialisasi di dalam keluarga itu terjadi dalam konteks konsumsi ikan. Itu penting. Jadi ada daerah-daerah yang sosialisasi atau internalisasi konsumsi ikannya itu cukup baik di tingkat keluarga, ada yang relatif tidak gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata ada faktor kultural juga, Mas. Gitu. Biasa keluarga gitu bisa nggak sih, Mas? Salah satu contohnya begini. Kalau kita bicara soal ikan tadi, saya menyebutnya produk-produk budaya kuliner di dalam masyarakat. Coba Mas tahu kan yang namanya tumpeng di dalam masyarakat Jawa. Apa ada ikannya? Nggak ada. Nah, adanya ayam dan daging segala macam. Walaupun belakangan ini sudah mulai banyak kreatif gitu ya. Tapi
itu yang menggunakan komoditas ikan itu masih sangat Iya. seperti itu. Nah, itu saya kira banyak hal yang atau salah satu faktor kultural yang mempengaruhi itu, gitu ya. Di samping juga kadang beberapa daerah memang punya persoalan itu membuat ketakutan tersendiri terhadap laut juga, terhadap juga ikan dan segala macam. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan Mbak Ari terkait apa yang bisa dilakukan pemerintah, saya spesifik kalau misalnya mau meningkatkan Seperti konsumsi apa ikan gitu? gitu ya, maka pemerintah perlu memastikan produk-produk itu tersedia di pasaran dengan cukup mudah dan mungkin juga lebih murah. Saya ke Mas Nanda tadi ya, mudah dan murah buat masyarakat menengah ke bawah itu penting, Mas. Yes, Gitu. yes. Sebenarnya nggak hanya menengah ke bawah Agree, ya, agree. yang menengah ke atas pun Semuanya. juga pengennya Iya, murah gitu semua ya, ya. murah dan mudah gitu. Nah, tentu saja butuh regulasi lah di situ ya, butuh regulasi gitu. Dan juga memasyarakatkan tadi Mbak, produk-produk kuliner ya di masyarakat yang memang ragam dasarnya ikan, protein itu gitu ya. macam-macam gitu. Oke. Bisa ayam, bisa yang lain, tapi juga mungkin saya sih mendorong supaya ikan bisa juga lebih ditingkatkan gitu dalam hidangan-hidangan di meja makan. Oke, baik. gitu. Mendukung pernyataan dari Mas Bayu, Mas Nanda. Untuk dari Java sendiri itu menyediakan produk ikan yang aman, sehat, utuh ya, Betul. halal ya Mas ya. Nah, terus sekarang gimana sih Java ini memastikan kualitas produknya bisa Ya. seperti tadi itu, syarat-syarat tadi itu? Jadi tambahan sedikit tadi, tambahan untuk Pak Bayu, murah dan mudah ya Pak. Tapi kita juga berharap sesuatu yang berkualitas. Iya, Jadi iya. quality harus menjadi titik poin tersendiri saat concern kita adalah mencegah stunting gitu. Kadang-kadang termasuk hambatan sosiologis yang juga jadi salah satu hambatan di konsumsi keluarga Indonesia itu ini secara lahir produk perikanan itu begitu dia lahir jadi ikan dia kan alergen juga ya dok. Iya. Semua ikan, krustasean dan lain sebagainya itu seafood lah, itu alergen. Yep. Tetapi orang di Indonesia sering nggak dengar kata-kata, kok aku kalau makan seafood di sana yang fresh nggak gatal ya, tapi kalau di sini yang kayaknya nggak fresh deh, makanya gatal. Aku kayaknya alergi ikan. Jadi Sebenarnya- apa stigmanya jadi alergi ikan? Alergi. Padahal mungkin kan bukan seperti itu Padahal ya Mas pada ya? dasarnya alergi itu nanti dokter mungkin bisa lebih jelaskan. Alergi itu sebetulnya salah satu bagian dari food sensitivities. Yang satu sebenarnya dia nggak alergi. Kalau alergi, makan secuil aja trace ingredient yang ikan mengandung seafood, dia pasti akan ada reaksi, gatal dan lain Terutama sebagainya. gatal itu. Tapi kalau semisal permasalahannya lah ikan yang nggak fresh, itu dia histamin sensitif pada dasarnya. Jadi yang dia makan, karena ikan yang nggak fresh, semua protein seafood yang nggak fresh itu degradasinya menjadi salah satunya histamin. Jadi waktu kita makan, udah ada histaminnya pada dasarnya. Nah ini yang kembali lagi ke masalah kualitas. Bagaimana Java bisa memprovide sesuatu yang mudah, murah, dan juga berkualitas. Karena standar keamanan pangan yang kita follow pada dasarnya, karena kembali lagi tadi betul banget kata Pak Bayu, karena konsumsi ikan dalam negerinya masih belum terlalu tinggi, kita berharap akan naik, akhirnya kan kebanyakan diekspor. Betul. Makanan-makanan kita akhirnya ini adalah Sayang banget feedback ya, Mas, baik. ya. Feedback baiknya kami harus follow standar-standar keamanan Internasional, pangan ya. internasional. Sehingga kebanyakan biasanya Java sendiri akhirnya karena di-trigger itu untuk standar keamanan pangan yang kami follow itu even sudah international standard, nggak lagi kita bicara HACCP atau GMP, bahkan standar keamanan pangan yang kami follow BRC gitu, British Retail Consortium, karena mayoritas produknya juga diekspor. Untuk Nah, diekspor. untuk produk yang tetap murah dan mudah gitu. Jadi bicara tentang itu tadi, kadang-kadang orang mengeneralisir, aduh aku kalau makan seafood nggak fresh alergi. Bisa jadi enggak, tolong koreksi ya dok nanti kalau semisal ini dia histamin sensitif pada dasarnya. Food sensitivity is not food allergy gitu loh. Jadi jangan khawatir, itu termasuk juga yang harus kita perhatikan, bahwa seafood seperti apa sih atau makanan hasil laut seperti apa yang baik dikonsumsi oleh keluarga kita gitu. Termasuk Mas. standar keamanan yang baik gitu ya. Oke, baik.
saya kembali ke Dokter Luna tadi, menarik sekali ya Mas, itu ada standar makanannya tadi ya. Dokter Luna, begini, untuk mengkonsumsi ikan ya, untuk terutama untuk anak-anak mencegah stunting ini, apakah sebenarnya dari pihak kedokteran sendiri ada rekomendasi khusus yang terkait jumlah frekuensi makan ikannya itu harus seberapa? Tadinya kan dokter sudah terangkan ya, tapi terus ada Java nih yang dia punya produk yang juga cukup bagus gitu loh dok. Menurut dokter gimana? Ya, jadi dari pemerintah itu sudah pernah ada gerakan itu setiap hari makan 1 telur dan 1 ikan. Oke, Nah, itu baik. untuk mendukung menurunkan angka stunting yang berhasil dari 2019 ke 2023, itu salah satunya dengan gerakan setiap hari 1 telur 1 ikan. Seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhan protein Memenuhi hewaninya kebutuhan tadi ya dokter protein ya. hewaninya, betul. Kemudian untuk porsi ikannya ya memang harus sedikit-sedikit. Setuju sekali bahwa memang ikan bukan sesuatu yang nggak boleh dikenalkan sejak awal MPASI. Kan kita tahu makanan pendamping ASI, bukan pengganti ASI ya, pendamping ya. ASI ini ASI kan tetap yang utama ya dok ASI ya. tetap utama, kemudian didampingi saat 6 bulan. Karena nggak ngejar lagi kebutuhan kalorinya. 6 bulan tuh anaknya udah duduk, 7 bulan berangkat. Kalau masih netek aja nanti berat badannya pasti udah turun. melandai, turun. Nah, dengan tambahan protein hewani, kenapa protein hewani? Karena protein hewani ini mempunyai asam amino esensial yang nggak bisa diproduksi tubuh. Jadi kita harus dapat dari luar dengan makanan itu tadi. Nah, ini untuk membantu pertumbuhan otak kita, di mana salah satunya ikan. Pelan-pelan memang kalau kita cobakan ikan, terutama ikan yang laut. Kenapa? Karena memang dia mengandung lebih banyak zat-zat yang menimbulkan alergi, salah satunya histamin tadi. Jadi awal-awal makan biasanya selain daging sapi, kalau untuk anak ASI, ayam, kemudian ikan tuh ikan tawar dulu biasanya Mas. Jadi entah dia gurame, lele, gabus, banyak sekali ikan lokal. Nah, kemudian masih ada stigma juga kan, orang kalau udah makan salmon dok, udah kayak mewah banget dah, wah gitu. Udah keren ya dok ya. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung sama tuh sama ikan kembung kan. Nilai gizinya sama ya dokter Nilai ya. gizinya sama, lebih tinggi kembung malah. Nah, ikan lokal nih sebenarnya tinggi banget. Jadi bagus banget kalau kita bisa mengolah ikan lokal untuk anak-anak di Indonesia. Dengan tadi mudah, murah, berkualitas, satu lagi enak Mas. Kalau betul enak banget. pasti Iya, udah iya. laku. Betul, betul. Kalau nggak Iya, enak betul, susah ngasih makannya. Iya, Nanti betul, dilepeh terus nanti. Nah, betul. Gitu. Baik dokter, saya mau mewakili kecemasan orang tua ya dok, para mama ya Mas Nanda dan Mas Bayu juga, bahwa kita bukannya kadang tuh suka jujur kadang ketika anak saya masih kecil dulu itu suka takut ya mau kasih ikan, ini ada merkurinya atau gimana ya kan, banyak tuh rumor-rumor kayak gitu. Nah sekarang dari Java sendiri, fasilitas dan teknologi Java yang memenuhi standar higienis untuk jaga kualitas produk dan itu loh Mas, mengurangi kecemasan para ibu itu kira-kira gimana? Betul banget. Jadi saat kita memproses ikan, nomor satu yang apalagi tadi kita bicara tentang histamin dan lain sebagainya, rantai dingin itu harus dijaga. Oke, Seberapa suhu ya, Mas, cepat, itu ya? seberapa cepat itu ikan diolah dari saat dia datang mati gitu ya sampai menjadi further proses makanan olahan yang tadi kita jabarkan itu. Jadi Java salah satunya, hampir semua bisnis unit kami itu kita selalu melakukan fully integration. Jadi Java memiliki farmnya sendiri, bahkan feednya atau pakan si ikan ini juga punya nutritionist sendiri. Jadi bukan cuma kita aja nih yang punya nutritionist, bahkan pakan si ikan-ikan yang kita mau proses menjadi makanan kita ini punya nutritionist gitu loh. Jadi fully integrated. Itu juga punyanya Java. Jadi mereka akan dipanen, bukan dipanennya itu mati. Kadang-kadang itu juga yang buat nggak fresh kan. Kita udah lakukan mati ya? live harvest. Jadi dari keramba sampai ke pabrik itu hidup. Masih hidup ya, bukan tiren ya Mas ya? Bukan tiren. Seperti kemarin gitu. Masih hidup. Nah, itu yang memastikan kita pada dasarnya seperti seakan-akan mancing di belakang rumah nih. Oh luar biasa. Ikan tawar. Jadi kita live harvest. Itu yang memastikan tadi itu. Bahkan dok, kami day to day operationnya itu ada diver yang masuk ke dalam floating cage-nya itu. Sampai seperti itu ya Mas ya? itu yang membuat kita concern sekali terhadap kualitas ikan yang akan kita deliver ke customer gitu. Jadinya
pertama menjaga freshness, seberapa cepat ikan itu diolah dengan cold chain yang sangat baik dan standar higienitas yang tinggi. Termasuk juga tadi itu memperhatikan, kadang-kadang sekarang ya memang semuanya kita dilindungi oleh BPOM, ya kan, dengan Ada peraturan standarnya ya, Mas, ya. tentang peraturan penggunaan bahan pangan gitu ya. Tetapi kadang-kadang ibu-ibu masih sering khawatir gitu ya. Iya, Mas, benar. Ini ada pengawet atau enggak Nah, untuk makanan olahan. Pada dasarnya semua frozen food, apabila mengikuti peraturan yang diatur oleh pemerintah, frozen food tidak akan menggunakan pengawet karena freezing prosesnya itu sendiri yang membuat itu jadi preserve untuk bisa disimpan. Ibu-ibu tinggal buka kulkas, goreng shrimp popcorn kita untuk jadi bekal gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya kami sendiri sangat concern bagaimana mendeliver makanan yang murah, mudah, berkualitas, enak tadi ya, Dok, ya, untuk bisa sampai ke keluarga Indonesia. nah, jadi kan artinya tadi kan menjawab kekhawatiran masyarakat ya, Mas, terutama para ibu dan mama-mama ini. Dan ternyata Java tuh udah yang kayak nyediain semua. Jadi ibaratnya kita tuh kayak mancing sendiri Mancing di belakang rumah, gitu. Padahal sih ya udahlah disediain sama Java. Iya. Nah, jadi mendukung sekali ya, Mas, ya, peran dari Java ini ke masyarakat Indonesia begitu ya, Dokter ya. Jadi sebenarnya mungkin Java juga someday mungkin bisa kayak ada ide nih, kadang kan Dokter Luna bilang ya, kalau untuk anak 1 tahun ke bawah tuh harus yang lebih tawar. Nah, mungkin bisa nih, Mas, gitu ya, masukan gitu ya, Java mungkin bikin produk yang untuk anak-anak di usia Betul. di bawah 1 tahun, karena itu penting banget buat kita para ibu ya, Dokter ya, untuk ya, oh ya udah untuk nyediain anak di bawah 1 tahun udah ada kok dari Java Iya, gitu iya. ya. Termasuk kemarin ya, tambah sedikit, waktu pandemi kita tulis juga bahwa produk perikanan ini nilai proteinnya sangat tinggi. Itu juga yang juga bisa mendukung imunitas kita pada dasarnya, karena yang tadi dokter sempat sebutkan, asam amino esensial itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi asupannya harus dari makanan. Dan dari komparasi dari beberapa jenis animal protein, seafood ini termasuk yang memiliki asam amino esensial yang lengkap gitu sih. Itu juga yang mungkin jadi salah satu pertimbangan keluarga Indonesia untuk bisa mengkonsumsi seafood yang lebih tinggi gitu ya. Oke, baik. Balik lagi ke Dokter Luna sebagai seorang dokter anak ya, Dok ya. Sebenarnya, Dok, untuk mengkonsumsi ikan itu bisa nggak sih benar-benar mengatasi stunting pada anak? Sebenarnya bukan hanya ikan aja ya, tapi lebih ke protein hewani semuanya. Asal diberikan dalam jumlah yang cukup, itu harusnya bisa mengatasi stunting ya, karena kita tahu dalam satu porsi makan, anak ini kan masih makan makanan seimbang, jadi 50%-nya harus karbohidrat. Nggak boleh tuh mentang-mentang protein yang baik terus kita kasih protein yang banyak, kasihan kerja ginjalnya. Betul. Jadi semua harus seimbang yang iya, kadang tuh dipakai diet kita untuk anak. Misalnya anak saya udah saya kasih sayur kok, Dok. Iya, nggak apa-apa, sayurnya nggak usah banyak-banyak, Bu. Kita aja asal kenal aja. Kita aja yang banyak makan sayur, anak-anak yang banyak dagingnya. Proteinnya. Ditimbang aja kalau perlu. Kadang orang tua itu masih mantep kalau masak sendiri ya, Mas ya. Lebih kayak ya namanya tanda cinta untuk anak ya, dia kalau udah ada prosesnya. Nah, demikian juga pengolahannya. Kita selalu sebutkan, dibaca baik-baik, Bu. Kadang ikan tuh kan taunya digoreng, apa-apa digoreng, padahal bisa ada namanya dikukus, di steam, atau dipanggang, dibakar gitu. Jadi pengolahannya macam-macam, gunakan bumbu yang macam-macam, maksudnya bervariasi ya, bumbu sehat yang macam-macam supaya anak ini lebih kaya rasa lidahnya. Kalau lidahnya kaya, dia sejak awal kaya nih, sejak MPASI dini sampai 1 tahun makan makanan keluarga, tentunya dia akan nggak picky eater, jadinya lebih berani coba. Ya harapannya tinggi badan, berat badan sesuai, pengalamannya banyak, jadi akan generasi bangsa yang lebih baik ya, Mbak ya, lebih kuat imunnya. Apalagi sekarang lagi musim pancaroba begini, ini aja kan udah banyak yang sakit-sakitan. Tapi beda banget kalau sejak awal ini anak makannya kelihatan tuh yang udah dapet ASI, terus tertib banget makannya, protein hewaninya tinggi, terpenuhi. Jadi jangan gaspol di awal nih, MPASI di awal ikannya langsung yang impor-impor. Padahal harusnya kan selama kan tiap hari makannya, nggak hanya sehari gitu. Jadi akan lebih baik sih daya tahan tubuhnya. Baik, termasuk itu ya, Dok ya, picky eaters itu juga termasuk karena orang tuanya bisa jadi nggak terlalu prefer konsumsi jenis protein yang beragam, jadinya dia taunya protein itu lagi gitu. Jadi takut mencoba. Biasanya anak itu udah nyaman, zona nyaman dengan
misalnya makanan yang dia sukain pertama itu dia akan nempel di lidah, taste pertamanya. Jadi begitu dicobakan makanan baru, dia pertama akan reject. Nah, orang tua idealnya mencobakan terus. Kita tuh sebut anak ini nggak doyan setelah 10 kali nyobain. Jadi obatnya emang SABAR. Mesti sabar banget namanya nyobain ke anak itu. SABAR adalah sabar. 10 kali itu harus cobain, bukan 10 kali swab ya. Terus 10 episode maksudnya. Jadi kadang di mix sama yang makanan dia suka. Karena karbo kita taunya cuma nasi. Padahal ada ubi ungu, ada kentang, ada jagung. Jadi masih banyak varian lain. Jadi itu ternyata yang tadi dokter Luna sebutkan, itu tuh banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Jepang terutama ya Mas ya. Jadi Mas Bayu sudah sedikit memberikan penjelasan. Nah kemudian saya akan bertanya ke Mas Bayu lagi. Sebenarnya Mas, faktor sosial yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk cenderung menyukai makan ikan layaknya masyarakat Jepang? Ya, tadi sebenarnya sudah disebutkan beberapa kali ya oleh dokter gitu ya. Tadi anak-anak itu kan biasa meniru apa yang dikonsumsi oleh orang tuanya gitu. Cerminan gitu ya Mas ya. Oleh karenanya perlu ada internalisasi atau sosialisasi nilai tentang kultur makan ikan di dalam masyarakat keluarga gitu. Ya. Tadi saya katakan kalau di Maluku gitu ya, di Ambon itu ada istilah kalau nggak makan ikan 1 hari itu mereka masuk angin. Ini ada semacam istilah. Wow. Semacam istilah di masyarakat gitu. Keren juga ya. Maksudnya ini kan sebenarnya kita sederhana. Apa sih maksudnya nggak makan ikan sehari masuk angin? Ternyata kalau saya lihat itu adalah upaya dari setiap keluarga untuk bisa mencukupi kebutuhan protein dari keluarganya, anak-anaknya terutama, dan juga orang-orang jadi dewasanya. Jadi masyarakat di sana biar gak masuk angin makan ikan. Makan gitu ikan. Ya. Keren Dan ini terjadi karena bisa akses mereka terhadap laut kan memang bagus gitu ya. Akses mereka terhadap laut itu dekat, jarak alamiah terhadap lautnya itu dekat gitu, sehingga mereka bisa dapat ikan itu kapan saja atau dia lebih mudah dan lebih fresh karena mereka memang lebih suka makan ikan fresh gitu. Makanya kalau makan ikan yang udah ikan asin segala macam agak ini, tapi kalau ikan fresh mereka mau gitu ya. Nah saya kira juga tantangan juga buat Java untuk meyakinkan bahwa ikan yang yang disiapkan ini untuk masyarakat ini memang freshnya itu terjamin gitu ya. Tadi ada cold chain dan segala macam lah katakan. Nah, ini juga harus diyakinkan kepada masyarakat gitu ya. Nah, ini menarik, saya kira menarik. Nah, tadi yang kedua juga saya kira memang perlu juga kita semarakkan ya produk-produk kuliner kita itu yang berbasis ikan seperti itu. Tadi saya katakan ya, kalau bicara tumpeng gitu ya, ini kan kultural banget buat orang Jawa. Semua seremoni segala macam jangankan dari belum lahir pun ya, 7 bulan kan belum lahir tuh, itu sudah ada tuh kan yang begitu gitu kan. Dari belum lahir sampai dia nanti masuk liang lahat gitu ya, kalau ada perayaan atau ada itu ada tumpengan atau sejenisnya, dan itu seringkali didominasi itu tadi ya, ayam atau daging ya. Nah ini menurut saya bagaimana tadi ikan asin ya Mas ya. Nah paling mentok dia gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian juga bisa ada produk-produk kuliner itu juga bisa ada ikannya di situ ya. Bagaimana tumpeng berbasis ikan itu juga menarik ya, menarik, enak gitu tadi ya, juga sehat dan segala macam gitu. Sehingga secara kultural diterima tuh, terutama saya bukan kemudian mengatakan ini Jawa sentris ya ketika ngomong soal tumpeng, tetapi penduduknya kan banyak sekali nih gitu. Dan memang angka konsumsi ikannya kan agak relatif rendah nih, walaupun kecenderungan naiknya memang ada gitu ya. Tapi beda dengan misalnya Indonesia Timur untuk per kapita ya kan, datanya kan seperti itu kan Mas ya. Untuk per kapita memang Jawa ini cukup rendah. Nah, saya kira kalau misalnya introduksinya dengan produk-produk kebudayaan kuliner yang seperti itu mungkin agak lebih menarik juga tuh gitu ya. Jadi tidak kehilangan sakralitasnya lah gitu. Ketika mengganti dari ayam bakakak gitu ya, ayam panggang ke ikan bakar ke gitu ikan ya, Mas. tuna besar gitu ya. Sakralitasnya tuh nggak tergantikan gitu. Nah, saya kira perlu ada modifikasi ya, di samping tentu saja kita bicara soal policy di tingkat pemerintah apa segala macam gitu. Baik, oke, baik. Sekarang saya mau tanya dari Mas Nanda nih, untuk mendukung pernyataan dari Mas Bayu tadi, Mas. Untuk cara penyajian ikan dari produk Java itu apa aja? Karena tadi nih kayak misalnya, tadi Mas Bayu udah selalu contohnya itu pakai tumpeng. Tumpeng itu kalau setahu saya itu syarat tuh harus ada 3, Mas. Harus ada darat, laut, udara.
Harus ada 3 itu setahu saya ya. Oh gitu ya. Iya, jadi memang harus ada. Nah, Akhirnya sebetulnya yang ikan mewakili lautnya ikan asin tadi itu ya. asin Kalau malah nggak sayangnya udang. itu. Oh, iya, iya, Paling iya, sering iya. udang juga. Oke, kemudian gimana dari Java itu untuk penduduk itu? Nah, tadi juga menarik juga ya kalau di Maluku ada sampai bukan tagline ya, tetapi semacam kepercayaan cultural yang memang nggak makan ikan masuk angin. Gitu. Sebenarnya Saya juga baru mungkin- denger itu. Mungkin ada alasan, lu coba tanya berapa. Ada alasan medisnya gitu kan. Kira-kira ada edukasi Nanti dari agak selorong gitu, saya kedokteran nggak tahu. apa? Apa itu masuk angin? Dokter tadi nggak mengaku masuk angin. karena bule nggak ada Jangan ada terjemahannya. Antarwin nggak ada. Iya, iya, benar. Termin. Jadi mungkin diperlukan juga sebenarnya semacam national ini ya. Dulu Bu Susi sempat ngomong nggak makan ikan tenggelamkan, bilangnya kayak gitu. Itu perlu sesuatu yang melekat gitu ya Tapi di karena, masyarakat. maaf saya potong, karena tagline Ibu Susi itu konsumsi makan ikan masyarakat jadi meningkat gak sih Mbak? Lumayan kan ya dokter ya? Gimana datanya? Kalau Karena dari- Bu Susi atau enggak saya sih nggak gitu, tahu. karena gini loh dok, gini loh mas. Jadi semakin banyak orang yang posting, Bu saya udah makan ikan, gitu loh. Tadi saya bilang bisa jadi pada dasarnya kita juga membutuhkan addressing dari pemerintah yang masuk di mudah dipahami dan masuk di masing-masing keluarga di Indonesia yang hal-hal simpel seperti itu, yang nggak terlalu istilahnya kadang-kadang istilah-istilah yang digunakan di posyandu dan apa itu kan agak panjang atau kurang populer gitu Iya. ya. Itu juga mungkin diperlukan sebetulnya. Tetapi di luar itu semua, kemudahan untuk tadi memproses dan menyajikan itu juga suatu hal yang penting. Kita gembar-gembor kayak gini-gini tapi nggak bisa diakses, nggak bisa diolah dengan cepat, itu juga hal-hal yang bermasalah, nggak akan nyampe juga Iya, betul, Mas. di masyarakat. Makanya kami memiliki produk yang memang tadi itu seafood lovers memudahkan sebetulnya untuk bisa mengakses segala kebaikan fresh seafood tadi itu untuk bisa Betul. lebih mudah Dapatkan. disiapkan di dapur-dapur rumah tangga gitu. Jadi peran Java sendiri mas untuk tadi ya kebutuhan ikan nasional ya. Sekarang kita kebutuhan ikan nasional ya mas, bukan lagi cuman kayak DKI Jakarta atau daerah Ya. khusus gitu ya. Itu sudah sampai mana ya mas ya? Sebelumnya Suritani Pemuka yang subsidiaries dari Java ini yang memang khusus difokuskan untuk bisa mengolah ikan kami itu, kami fokus di B2B businesses. Jadi memang orang di belakang layar nih kami. Kebanyakan mungkin teman-teman WK ini sudah pernah konsumsi produk-produk kami, tapi diakses dari restoran-restoran yang disukai gitu ya. Sekarang kami paham bahwa untuk bisa mencapai target konsumsi ikan nasional yang tinggi, kita juga perlu membuat suatu produk yang langsung direct to customer gitu. Makanya kami coba memvariasi tidak hanya melalui brand So Good saja, yang tadi ada Ebi Panko, wonton, bakso ikan. Sekarang kita punya satu brand baru yang direct Suritani Pemuka langsung ke customer B2C, namanya Seafood Lovers gitu. Nah ini yang memungkinkan kami untuk bisa menggapai customer dengan lebih satu jelas berkualitas, nomor satu berkualitas dan aman tadi itu ya, safe, terus habis itu mudah diakses, murah, enak, ya. gampang diproses, praktis. Oke. Gitu. Terus produknya itu apa aja gitu? Nah. Boleh kenalin dong ke kita ini mas. Nah, Seafood Lovers ini kita kalau kita lihat banyak yang paling gampang diolah ini bakso ikan ya dok ya. Kebanyakan kan buat Oke. capcay, buat apa sup dan lain Itu sebagainya. adalah menu segala masa Menu itu segala mas. masa. Jadi kita punya bakso itu aja, kita ada beberapa jenis, ada bakso ikan, ada kalau orang Indonesia suka pedas-pedas, kita bahkan punya bakso ikan pedas, Oh dari variasi sampai seperti itu ya. bakso ikan Jadi itu pedas. bukan lagi memenuhi kebutuhan untuk anak, tapi sekeluarga Benar, gitu ya mas karena ya. tadi kata Dokter Luna juga bilang makanan anak, walaupun bakso ikan pedas mungkin nggak mungkin ya. Tapi makanan Dokter masih gini, makanan jangan dulu. anak kan makanan keluarga pada dasarnya. Jadi kita punya kita coba lihat kira-kira apa sih yang disukain oleh masyarakat Indonesia. Jadi bakso udang kita juga punya. Kadang-kadang shrimp popcorn misalnya, udang utuh-utuh yang kita balur itu kadang-kadang orang Indonesia nugget ayam lagi, nugget ayam lagi. Jadi ini sebagai salah satu diferensiasi ya untuk orang
anak juga tadi itu kan secara faktor sosiologis gimana konsumsi orang tuanya tadi itu. Ternyata orang Memenuhi tuanya kebutuhan anak supaya nggak bosen gitu Betul. ya Mas ya. bisa jadi orang tua memberikan protein yang jenisnya itu saja karena yang paling gampang diakses itu. Makanya kita kasih salah satu pilihan, kita punya udang yang dibalut tepung. Nggak cuma ada, kalau dulu kan hampir semuanya ada ekornya tuh, ebi fry. Iya. Nah sekarang kalau ebi fry kan takut anak mungkin kesedak atau gimana. Ada sih, kita juga punya ebi fry yang ada ekornya, tapi ada juga yang Sudah dalam bentuk dagingnya. nggak ada ekornya. Jadi udang utuh tapi dibalut tepung, nggak Oh, pakai baik. ekor. Nah itu untuk Lebih aman jadi ya dokter. mau dijadiin sushi gitu. Kadang-kadang kan orang yang sekarang lihat bekal Kreatif. anak yang diposting-posting Kreatif, itu kreatif ya dok ya, bentuknya Canggih. lucu-lucu. Bento-bento. Nah bento-bento ini sangat memudahkan sih. Nggak kepikiran kan kalau beli udang di pasar, Iya. copotin kulitnya, buang. Itu mungkin tadinya harus bangun jam berapa, bangun sebelum subuh gitu kan. Sekarang kita punya untuk bisa memberikan salah satu pilihan lah buat ibu-ibu untuk kasih bekal anak yang lebih bervariatif. Nggak cuma anak-anak berarti ya, untuk Bapak-bapak keluarganya juga juga. kadang-kadang kan. Karena bapaknya juga harus tumbuh, bukan tumbuh maksud tumbuh kayak Mas ya, tapi lebih sehat lah ya. kadang-kadang gini ya, ada istri-istri yang khawatir suaminya makannya tiap hari nasi padang aja gitu ya. Ini curhat, ini curhat ya. Akhirnya harus dikasih bekal juga kan. Tapi kalau misal bekalnya itu lagi akhirnya dibawa pulang makan nasi padang lagi ya kita ya Pak ya. Makanya ini juga salah satunya sih. Baik, terima kasih. Terima Mas Nanda, kasih. Dokter Luna dan Mas Bayu Terima kasih, Mbak untuk Ri. edukasi kita pada hari ini, cegah stunting. Kemudian juga tadi Mas Nanda udah kasih kita banyak ulasan ya, kasih kita juga contoh produknya, dan itu udah bisa dibeli dimanapun ya Mas ya. Udah bisa. Nah jadi untuk Sobat WK, terutama untuk para ibu, para mama-mama di rumah, jangan khawatir lagi. Kalau tadi banyak yang khawatir makan ikan sejak dini, boleh nggak sih dokter sudah memaparkan? Boleh dengan syarat-syarat tertentu ya dokter ya. Kemudian juga jangan khawatir juga kalau misalnya nggak sempet masak variasi apa sih, bingung mau bikin apa, Java udah punya, udah sediain semuanya gitu ya. Dan peran pemerintah juga tadi sudah diulas oleh Mas Bayu sendiri. Terima kasih Sobat WK, sampai ketemu lagi di ulasan yang lainnya. Sampai ketemu lagi, selamat siang. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.